Ya, sahabat MKTV, kita bersua kembali. Tadi disinggung-singgung tentang irama bacaan ya, Bayati Suri. Nah, kalau misalnya penasaran, sahabat MKTV nanti bisa mengikuti pelatihan LPK MUI Jawa Barat ya. Kita di mana dan kapan? Satu di Pusdai ya, tiap pada asar hari Jumat, kemudian di Masjid Trans Studio Bandung ya, setiap hari Ahad pada zuhur, kemudian Jumat jam 9 pagi ya. Nanti kita mengenal irama-irama bacaan Al-Quran yang memang disunahkan ya. Jadi tidak asal kan ya. Tidak pakai lagam yang aneh-aneh gitu ya. Kan ya. Karena diancam oleh Rasulullah, ketika tidak membaguskan bacaan Al-Quran maka tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Salah satunya dengan irama yang sudah disunahkan ya. Katanya ingin latihannya dulu Ustaz ya, silakan ya. Siap semuanya ya. Ya. Semangat semuanya. Ustaz yang ngomong Ustaz. Ya. Jadi kalau tadabbur Quran, jawabannya membuka kunci hati, tambah cerdas, hidup barokah, insya Allah. Sekali lagi ya, siap. Sahabat yang gitu bisa mengikuti. Tadabbur Quran, membuka kunci hati, tambah cerdas, hidup barokah, insya Allah. Insya Allah ya, dengan Al-Quran perantaranya barokah Allah akan turun saja. Kita lanjutkan supaya tidak gantung dadangun ya. Sahabat MKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan keriduannya, tentunya seperti tadi dikatakan, kenapa kita harus menghindari sifat munafik ini? Karena orang munafik dia menusuk dari belakang, kemudian menggunting dalam lipatan. Nah, bagaimana kalau sekarang kan ada yang nanya, mana mah munafik, pura-pura teu hayang mabok padahal mah hayangeun gitu. Itu disebut munafik enggak? Kan kata-kata orang sekarang kayak malu-malu gitu. Mau Malu-malu mau. Nah, sesungguhnya bukan seperti itu ya. Munafik artinya nifak ya, berasal dari kata nifak. Nifak itu artinya menyembunyikan. Jadi menyembunyikan sebenarnya di dalam hatinya itu dia ingkar saja. Dia busuk hatinya, tapi menampakkan seolah-olah dia orang yang soleh ya, beriman. Orang beriman, orang-orang yang, kalau orang munafik ini makanya kalau dia sholat seperti ingin kelihatan panghusunya ya. Kemudian kalau dia berbicara seolah-olah janjinya manis ya. Kalau berbicara pokoknya ada gulanya Ustaz. Oh iya, angin surga pokoknya, angin surga semuanya. Angin surga. Tapi ketahuilah, kalau kita berteman dengan orang-orang munafik ini, dia merugikan. Merugikannya Allah katakan mereka itu seperti menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang tidak berharga. Menukar yang sebenarnya itu petunjuk dengan kesesatan. Kalau kita mau mengambil pelajaran ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan tentang gambaran orang-orang munafik ini sampai 13 ayat. Bayangkan 13 teh. Orang mukmin digambarkan cuma 3 ayat. Kemudian orang-orang yang kafir digambarkannya berapa? 2 ayat. 2 ayat. Tapi gambaran orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala ini ayatnya banyak. Bukti ini pelajarannya bagi kita supaya kita bisa menghindari sifat munafik ini. Yang kedua pelajarannya adalah supaya kita hati-hati. Berarti di sekitaran kita ini banyak orang-orang munafiknya, banyak yang berbohong, banyak yang ingkar dan lain sebagainya. Nah, tentunya kemarin kita telah bahas bahwa munafik ini ada 2. Yang pertama adalah munafik itikodi, yang kedua adalah munafik amali. Itikodi ini adalah munafik secara akidah. Tetapi kalau yang amali ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, hanya sifat-sifatnya saja. Tapi kalau dipelihara tetap saja namanya penyakit. Kalau dipelihara, tidak kita berusaha untuk menyembuhkannya, fazadahumullahu maradha, akan ditambah Allah akan menambah penyakitnya itu. Nah, kemudian apa sih, kalau kemarin ya, di episode kemarin kita membahas tentang ciri-ciri orang munafik secara zahiriyah. Nah, saya ingin menghususkan pada saat ini adalah kenapa orang munafik ini ketika ditawarkan, dibacakan, kemudian diperingati dengan Al-Quran,
mereka selalu berpaling. Hari-hari. Nah, ini ingin saya gambarkan di dalam hati orang munafik ini gelap, ya, tidak ada cahaya. Jadi karena tidak ada cahaya di dalam hatinya, dia tidak bisa membedakan ini yang hak, itu yang batil. Tidak bisa membedakan antara ini yang sesat, ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung. Kemudian dia orang munafik ini ibaratnya senter ya. Kalau kita senter ya, pakai senter di kegelapan malam, bisa ngelihat nggak mana jurang, mana yang membahayakan, mana kera, mana manusia, bisa ngelihat nggak? Bisa ngelihat kalau pakai senter. Tapi kalau misalkan nggak pakai senter, gelap ya, nggak bisa membedakan. Begitu juga perumpamaan orang munafik ini, dia hatinya gelap, tidak ada cahaya di dalam hatinya, makanya itu yang menyebabkan dirinya tidak tahu mana jalan yang benar, mana yang jalan yang salah. Gambarannya seperti itu. Ada yang nanya nggak? Silakan. Ya. Silakan. Berdiri, sebutkan nama dan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Apa yang saya mau tanyakan? Ibu Ani dari Kopo ya. Ibu menanyakan apa? Ini Pak, untuk pertanyaan saya ini, untuk ciri-ciri orang munafik ciri-ciri sekarang. Orang munafik di zaman sekarang. Iya. Ya. Itu saja Ibu. Ya. Cukup itu saja. Cukup itu aja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ciri-ciri munafik di zaman sekarang harus ketahui bahwa Allah menggambarkan juga orang munafik ini adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang berbuat kerusakan, maksudnya kata ulama adalah mereka memerintahkan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menulis dengan tangannya, ini seolah-olah dari Rasul, ini seolah-olah dari kitab, ini seolah-olah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan. Nah, saya ingin bertentangan, saya ingin terang-terangan kalau misalkan orang sudah mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah, dan dengan sengaja, mereka dengan sengaja ya. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara konkretnya adalah mereka yang berpahaman ateis ya. Mereka yang berpahaman liberalis, komunis, berpahaman sekularis, kemudian pluralis ya, mengatakan agama itu sama, seolah-olah mereka ini, saya dari cendekiawan muslim nih, jilbab itu sebenarnya budaya Arab. Assalamualaikum ganti aja selamat pagi, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum budaya Arab. Nah, gitu kan omongannya kayak gitu ya, seolah-olah ini dari Allah gitu. Kemudian mereka katakan lagi kalau misalkan baca Quran tadi ya, langgamnya langgam Jawa, kemudian nanti diganti lagi langgam Sunda, diganti lagi langgam dangdut ya, gitu kan. Yang nanti kan mereka akan seenaknya akan memudahkan segala apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkari, mereka ganti. Bahasanya ngeyel. Iya, mereka merusak ketentuan Allah, mereka merusak hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah sebenarnya menampakkan dirinya sebagai muslim, cendekiawan muslim, menampakkan dirinya sebagai profesor, doktor di bidang agama, tetapi hatinya penuh kekafiran, nauzubillah. Kenapa penuh kekafiran? Karena mereka melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat mereka, membatalkan keimanan mereka dengan mengatakan apa-apa yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Quran mah warisan teh katanya laki-laki satu, perempuan satu. Qurannya dari mana kan gitu. Dan mereka ngarang seperti itu. Quran tihor manihornya. Betul ya, ngarang. Baik Ustaz, cukup panas bahasan kita kali ini mungkin dan mungkin sahabat MP semua juga penasaran ya. Tapi sekali lagi jangan lupa di line interaktif 022-2003-776 bagi sahabat NKTV yang ingin ikut berdiskusi dengan kami ya. Kita lanjutkan setelah yang lewat satu ini. Mana udah lewat tuh belum?